Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya membaca buku Membunuh Indonesia. Jadi bagaimana konspirasi dunia menghancurkan komoditas-komoditas dari Indonesia. Salah satunya adalah kelapa. Jadi komoditas kelapa dulu menghasilkan minyak kelapa. Ribuan tahun orang di Nusantara ini pakai minyak kelapa. Usaha minyak goreng, minyak kelapa di Indonesia ini ekspor ke seluruh dunia. Nah, tahun 80-an terjadi perdagangan minyak. Amerika memproduksi minyak jagung. Lalu mereka mengkampanyekan besar-besaran bahaya menggunakan minyak kelapa. Sampai produsen minyak kelapa mengalami kebangkrutan. Dan hari ini sudah berbagai macam serangan itu, termasuk gula, garam, dan buku itu terakhir masalah kretek. Jadi memang perang industri farmasi ini luar biasa. Dan hari ini kita virus COVID ini ditentang habis sama Dharma Pongrekun. Memang bisnis rumah sakit termasuk di dalamnya adalah farmasi itu adalah ujung kukunya Dajjal dari buku Dajjal yang saya baca. Termasuk dunia perbankan itu ujung kukunya Dajjal. Jadi kalau orang ribut Dajjal belum datang, belum turun, itu orang nggak baca buku. Dianggapnya Dajjal tuh manusia seperti kita, lalu Imam Mahdi itu juga manusia seperti kita. Itu adalah sistem, yang satu adalah konspirasi sistem yang menghancurkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sementara Imam Mahdi adalah Iqra, napak tilas Nabi Muhammad, jejak para nabi yang memuliakan manusia dengan kitab yang diterima Khalifah pertama Adam alaihissalam dan ditulis setelah Nabi terakhir Muhammad SAW wafat itu oleh Khalifah mengacu kepada nama penciptaan makhluk yang akan mewakili pencipta alam semesta, yaitu manusia. Makanya kitab itu dimulai dengan pembukaan, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini tadi saya baca, ya kalau nggak pakai kitab itu orang itu yang nggak bisa bertakwa. Kitab itulah kalau bahasa sekarang ini SOP, standar operation. Ya kalau dia ngaku-ngaku beriman tapi nggak belajar kitab itu, nggak sesuai kitab itu, ya itu mah penipu, namanya Dajjal. Banyak di awal kitab bilang mereka yang mengaku beriman padahal mereka hendak menipu pencipta dan orang-orang beriman. Kalau mereka kembali ke kelompok setannya, mereka mengaku segolongan. Jadi kitab itu udah banyak di era Nabi terakhir Muhammad SAW ketika di Madinah, ada banyak orang munafik. Nah, orang munafik ini tidak pernah bisa menyentuh kitab karena dia senang berbuat dosa, tapi dia ngaku orang beriman. Nah, ini banyak kita temui hari ini, mereka yang berdandan seperti orang beriman tapi nggak baca kitab, nggak percaya sama kitab petunjuk yang udah 14 abad itu. Ya ini mah penipu.
Banyak tetangga saya yang dulu ngontrak tempat saya, kalau dandanan mah udah ngalahin ulama dari zaman ke zaman. Tapi nggak pakai kitab asli, dia pakai kitab-kitab karangan manusia, bahkan yang nggak pakai kitab, cuman pakai dandanan aja. Ya mudah-mudahan kita bisa diampuni dosa-dosanya sehingga kita bisa dibersihkan dan jadi orang yang jujur, lalu kita bisa mendekatkan diri kepada pencipta sehingga kita bisa membaca kitab itu sebanyak 7 kali tamat, lalu bisa mendapat Furqan pembeda. Kalau kita terus membacanya, mudah-mudahan kita mendapat kedudukan. Tapi kedudukan juga cobaan sebagai orang yang dimuliakan di dunia ini dengan jabatan atau kemampuan apa, tapi itu juga cobaan, belum tentu lulus. Kalau berhasil terus membaca kitab dan dia lulus, dia akan mendapat hikmah namanya. Hikmah ini sudah masuk di ayat kelima. Alamal insan malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Nah ini udah seperti B.J. Habibie, Al-Hawarizmi, yang bisa membuka rahasia-rahasia alam semesta. Ya mudah-mudahan kita diberi kecerdasan. Robbi zidni wal ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan menyampaikan yang benar. Robbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli min ahli. Kemudian kita diampuni dosa-dosanya. Rabbir fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira wali jamil mu'minin wal minati wal muslimin wal muslimat alaihi minhum wal amat. Mudah-mudahan kita bisa diberi kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan memperbaiki diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, dan bisa memelihara alam semesta dan bisa kembali ke pencipta kita. Robbi adil nimut khala sidiki wa akhrini muraja sidiki wa jalim ladunka sultanan nasirah. Kemudian kita dilindungi. A'udzubirabbil falaq, a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Muhammad Rasul yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi.